Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk membuat video presentasi. Moderator ingin memulai presentasi pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Retno Wulandari Yono, yang kedua Ardina, yang ketiga Ranita, yang keempat Fania, yang kelima Saidatul, yang keenam saya sendiri, dan yang terakhir Regita. Kami di sini ingin memaparkan materi tentang pendidikan multikultural dan tantangan di Indonesia. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural secara etimologi terdiri dari dua term, pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Next. Menurut Kellery Sada dengan mengutip tulisan Slater dan Grant menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 4 model. Yang pertama, pengajaran tentang keragaman budaya, sebuah pendekatan asimilasi kultural. Yang kedua, pengajaran tentang berbagai pendekatan dan pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Menurut Hartilaar, adalah pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep multikulturalisme, yakni konsep keberagaman yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas agama berdasarkan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya dalam usaha memerangi prasangka dan diskriminasi. Next. Landasan pendidikan multikultural. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Next. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Yang kedua, pendidikan multikultural ditunjukkan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai baik buruk yang dibawanya. Next. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan utamanya yaitu untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Gorski dan Budianta juga menjelaskan bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi di tingkat lokal, nasional, dan global, serta mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Next. Karakteristik pendidikan multikultural. Menurut Wilkimlicka yang mencoba mendeskripsikan multikultural citizenship menyebutkan materi yang seharusnya ada dalam pendidikan multikultural adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang hak-hak individual dan hak kolektif dari setiap anggota masyarakat. Yang kedua, tentang kebebasan individual dan budaya. Yang ketiga, tentang keadilan dan hak-hak minoritas. Dan yang keempat, jaminan minoritas untuk bisa berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Lima kompetensi dasar yang menjadi inti pendidikan multikultural. 1. Menjadi warga negara yang menerima perbedaan etnik, agama, bahasa, dan budaya dalam struktur masyarakatnya. 2. Menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multi-etnik, multikultur, dan multireligi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa. Yang ketiga, menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa, dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka. 4. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif. Yang kelima, menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa, dan budaya mereka. Tantangan pendidikan multikultural di Indonesia yang pertama ada agama, suku, bangsa, dan tradisi. Agama secara aktual merupakan ikatan terpenting dalam kehidupan orang Indonesia. Sebagai suatu bangsa, hal ini akan dapat menjadi perusak apabila digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu atau kelompok ekonomi sosial. Yang kedua, ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam hidup masyarakat. Munculnya kecurigaan atau ketakutan, bahkan ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat plural. Yang ketiga, toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi ketika kita mencapai keyakinan yang dapat berubah.
Toleransi juga merupakan suatu pendekatan dalam perubahan pandangan, wawasan, dan akal pikiran. Faktor penyebab terjadinya multikultural. Yang ke-1, faktor geografis. Dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan mendapatkan perbedaan dalam masyarakat, atau kita sebut multikultural. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing, kemungkinan akan terpengaruh mindset mereka dan menjadi perbedaan antara budaya asing dan budaya negara sendiri. Yang ketiga, kondisi iklim yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengajaran yang memberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dilakukan dengan penitik beratan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi, dan mau menerima orang lain. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Yang keempat, pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya pendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Yang kelima, pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Penerapan pendidikan multikultural ada 4. Yang pertama, multikulturalisme dalam kurikulum. Yang kedua, penanaman nilai-nilai multikultur dalam pembelajaran. Yang ketiga, budaya multikultur di sekolah. Yang keempat, kegiatan menunjang pendidikan multikultur. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Yang ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, izin melanjutkan. Pengembangan kurikulum yang berdasarkan pendidikan multikultural dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku secara serentak menjadi filosofi pendidikan yang sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi tiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Yang kedua, harus merubah teori tentang konten, kurikulum konten, yang mengartikannya sebagai aspek substantif yang berisi fakta, teori, generalisasi, menuju pengertian yang mencakup nilai moral, prosedur, proses, dan keterampilan atau skill yang harus dimiliki generasi muda. Yang ketiga, teori belajar yang digunakan harus memperhatikan unsur keragaman sosial budaya, ekonomi, dan politik. Yang keempat, proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Next. Ada beberapa kualifikasi guru yang diperlukan dalam konteks pengembangan pendidikan multikultural. 1. Guru harus memiliki skill keguruan, pemahaman, pengalaman, dan nilai-nilai kulturnya dengan baik sehingga dapat memahami siswa-siswanya yang secara etnik, ras, dan kultur berbeda. 2. Guru harus selalu merefleksikan dirinya sendiri. Yang ketiga, guru diharapkan memperkaya pemahamannya, tidak hanya soal keguruan dan pembelajaran, tapi juga pengetahuan-pengetahuan konsepsional tentang multikultur seperti budaya, imigrasi, ras, seks, asimilasi kultur, gap etnik, stereotip, prejudisme, dan ras
harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah, karakteristik, dan perbedaan internal dalam masing-masing kelompok, etnik, dan ras tertentu. 5. Guru harus mampu melakukan analisis perbandingan dan mampu mengambil sebuah kesimpulan tentang teori-teori yang dapat digunakan untuk mengelola keragaman sosial sehingga menjadi potensi yang kuat untuk bangsa. Next. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan presentasi kali ini. Saya selaku moderator ingin menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kesimpulan dari presentasi yaitu secara terminologi pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran ataupun kepercayaan. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya, dan yang terakhir sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan literasi etnis dan budaya yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, peristiwa kritis, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, baik mayoritas maupun minoritas. Ya, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi kali ini. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.